mahasiswa PPG Prajabatan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa PPG Prajabatan, gelombang 1 tahun 2024, Universitas Nusa Tenggara. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan menyajikan atau memaparkan hasil diskusi kami pada mata kuliah pemahaman peserta didik topik UA, yaitu koneksi antar materi. Di sini kami akan menjelaskan 2 hal penting. Yang pertama yaitu berdasarkan rencana pembelajaran yang telah dirancang oleh seorang guru, apakah guru perlu melakukan penilaian terhadap semua kegiatan atau guru dapat melakukan penilaian terhadap beberapa kegiatan. Poin yang kedua yaitu apa hal yang perlu guru pertimbangkan dalam menentukan asesmen sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dirancang. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama yaitu dalam menentukan asesmen atau penilaian, apakah guru perlu melakukan penilaian terhadap semua kegiatan atau dapat memilih beberapa kegiatan. Menurut kelompok kami, rencana pembelajaran yang telah dirancang oleh seorang guru perlu untuk dilakukan penilaian atau guru dapat memilih beberapa kegiatan dalam menentukan asesmen. Guru dapat melakukan asesmen dengan tujuan yaitu untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirancang. Guru dapat melakukan penilaian dengan menggunakan 2 penilaian. Yang pertama, penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif yang dimaksud yaitu penilaian yang dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kegiatan formatif dapat berupa kuis, kerja kelompok, ataupun observasi. Kemudian, penilaian sumatif yang dimaksud yaitu penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran. Penilaian sumatif dapat berupa ujian harian ataupun ujian akhir semester. Sekian dan terima kasih. Nomor 2. Dalam menentukan asesmen yang sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dirancang, pendidik perlu mempertimbangkan beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sangat penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan asesmen. Oleh sebab itu, guru perlu memahami tujuan pembelajaran dengan jelas sebelum menentukan asesmen yang akan digunakan. Guru perlu mempertimbangkan tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa melalui rencana yang telah dirancang, agar asesmen sejalan dengan tujuan pembelajaran. Asesmen harus sejalan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, agar mampu mengukur pemahaman dan kemampuan siswa yang ingin dicapai. Nah, teman-teman, yang pertama itu jenis asesmen. Jadi, di sini guru perlu memilih jenis asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan dari para peserta didik untuk dapat mengakomodasi gaya belajar yang berbeda dan untuk dapat gambaran yang komprehensif tentang pemahaman dari para peserta didik tersebut. Misalnya, tes tertulis, tugas atau proyek, presentasi atau observasi secara langsung. Teman-teman, kita masuk dalam hal yang pertama, yaitu tes tertulis. Jadi, tes tertulis itu dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman dari para peserta didik tersebut. Yang kedua, tugas di sini dapat digunakan untuk mengukur keterampilan dan kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan pemahamannya. Yang ketiga yaitu proyek. Proyek dapat digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah dan bekerja secara mandiri. Yang keempat, observasi. Observasi di sini merupakan langkah yang paling terakhir, yaitu dapat digunakan untuk mengukur sikap dan perilaku dari para peserta didik. Yang ketiga yaitu format asesmen. Guru perlu memilih format asesmen yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Misalnya, jika kegiatan pembelajaran melibatkan kerja kelompok, maka guru harus menggunakan asesmen kelompok. Pendekatan formatif dan sumatif harus dipertimbangkan. Asesmen formatif memberikan umpan balik langsung kepada siswa untuk membantu memperbaiki pemahaman mereka saat proses pembelajaran berlangsung. Sementara itu, asesmen sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran untuk menilai pencapaian akhir dari siswa. Yang keempat adalah kesesuaian konten. Asesmen harus konsisten dengan materi pembelajaran yang telah diajarkan, di mana guru perlu memastikan bahwa
peserta didik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan sebelum melakukan asesmen. Selain itu, guru juga perlu memastikan bahwa asesmen tersebut dapat mengukur pemahaman peserta didik secara komprehensif, termasuk penerapan konsep dalam konteks yang berbeda. Hal-hal yang harus diperhatikan guru dalam menentukan asesmen agar sesuai dengan rencana ialah kriteria penilaian. Kriteria penilaian adalah standar yang digunakan untuk menilai hasil asesmen. Kriteria penilaian harus mencakup aspek-aspek yang relevan dengan tujuan pembelajaran, serta kriteria penilaian juga harus jelas dan objektif sehingga dapat memberikan umpan balik yang bermakna bagi peserta didik. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pertanyaan kedua mengenai hal yang perlu dipertimbangkan guru dalam menentukan asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, hal terakhir yang perlu dipertimbangkan guru dalam menentukan asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran adalah umpan balik, di mana asesmen harus bisa memberikan umpan balik yang konstruktif kepada murid atau peserta didik mengenai kemajuan belajar mereka. Nah, di sini guru perlu menyediakan waktu atau kesempatan bagi murid untuk bisa merefleksikan hasil asesmen dan bisa mengidentifikasi hal atau apa yang perlu ditingkatkan. Nah, selain itu, guru juga perlu memberikan umpan balik yang spesifik atau jelas tentang kekuatan dan kelemahan dari peserta didik, atau bisa dibilang kekurangan dan kelebihan dari peserta didik atau murid dalam mencapai tujuan pembelajaran. Karena umpan balik yang baik dan bersifat membangun dapat membantu peserta didik atau murid memahami kekurangan dan kelebihan mereka serta bisa meningkatkan kemampuan belajar mereka. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah bahwa ketika guru bisa mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka guru akan bisa menentukan asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru. Karena sekali lagi, asesmen yang baik dapat membantu guru dalam menentukan atau melihat kekurangan dan kelebihan dari peserta didik, serta hal itu bisa meningkatkan kemampuan atau hasil belajar dari peserta didik. Baik, demikianlah penjelasan singkat dari kami. Oleh karena itu, semoga penjelasan kami ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Shalom.